Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mejayan, Bapak Agus Sucipto, SPD, MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mejayan, serta rekan-rekan panitia OSIS dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat, Islam, dan iman kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka untuk itu, mari kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi akhiruz zaman yang telah menjadi tauladan Islam sedunia, seorang utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran yang membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan hingga sekarang ini. Beliaulah Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, berdiri saya di sini sebagai pembawa acara semarak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri Nasional 2021. Maka untuk itu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan panitia. Selanjutnya, pembacaan pemenang sekaligus penyerahan hadiah lomba oleh kepala sekolah dan dilanjutkan sambutan dari Kepala SMPN 1 Mejayan. Selanjutnya, tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Nangnang Awar Manfin sekaligus sholawatan. Yang terakhir, doa dan penutup. Demikian acara yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, yaitu laporan panitia. Kepada Beno Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mejayan, Bapak Agus Susipto, SPD, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mejayan beserta staf karyawan dan karyawati, serta rekan-rekan panitia OSIS dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, Islam dan iman kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka untuk itu, mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman yang telah menjadi tauladan umat Islam sedunia, seorang utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa Al-Quran yang membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan hingga sekarang ini. Beliaulah Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, mewakili panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021, kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan kepada kami, sehingga serangkaian acara yang telah dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober kemarin sampai hari ini 29 Oktober 2021 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Selanjutnya, kami mewakili panitia juga memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada para peserta karena mungkin masih banyak kekurangan dari kami yang tidak lain kami hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Namun satu hal yang perlu adik-adik dan teman-teman yang ketahui, bahwa semangat dan jerih payah kami untuk mengadakan acara ini tidak lain semata-mata kami hanya berharap semoga dengan barokahnya perayaan Maulid Nabi ini kita semua diberi ridho oleh Allah dalam hal apapun. Kita semua diberikan kesehatan, terkhusus kepada Bapak Ibu Guru. Mari kita doakan semoga beliau selalu sehat, diberi umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, rizki yang barokah melimpah, agar tetap selalu bisa membimbing kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri Nasional tahun 2021. Santri siaga, jiwa raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara 2 diperoleh Aisyah Syifa Haska kelas 8C. Juara 3 diperoleh Alvina Maulida Bowo kelas 8A. 7H, 8H, 9H untuk ke panggung. Dimohon untuk wali kelas untuk memberikan hadiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak berkarakter SMP Negeri 1 Mejayan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pagi hari ini kalian semuanya diberikan karunia yang luar biasa, yaitu berupa kesehatan, sehingga kalian bisa hadir di sekolah kita tercinta ini. Keberkahan yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kalian mampu memanfaatkan itu dengan yang terbaik. Tidak menyia-nyiakan karunia keberkahan yang diberikan kepada kita. Anak-anak, saya ingatkan bahwa penyesalan itu adalah langkah yang paling terakhir dan langkah yang paling tidak berguna. Untuk itu saya titip dengan semangat memperingati hari Maulid Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus memperingati hari santri nasional yang sekarang kalian peringati. Moga-moga kalian semuanya bisa menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kalian nanti juga akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Selalu saya berdoa kalian akan tercipta menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk itu, semangat peringatan hari ini, kalian harus berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kakak-kakak OSIS kalian yang membina kalian melaksanakan kegiatan selama 4 hari ini. Ini adalah bentuk prototipe sebuah percontohan dari kakak-kakak OSIS kalian yang luar biasa. Terima kasih kakak-kakak OSIS. Ya. Sedangkan anak-anak yang kelas 7 dan kelas 8, silahkan kalian menuntut asa, contoh kakak-kakak kalian, dan selalu patuhi orang tua di rumah, dan yang terpenting Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Insya Allah dengan kalian memenuhi semua perintah dari orang tua kalian dan Bapak Ibu Guru kalian, maka kalian akan dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Itu yang bisa sampaikan di forum hari ini, dan terima kasih kepada para siswa yang tadi telah mendapat label juara, tapi saya berharap juara untuk kita semua. Terima kasih, itu yang saya bisa berikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Acara selanjutnya yaitu pengajian dan sholawatan oleh Bapak Nanang Anwar Mahfudin. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati beliau pimpinan kita, Bapak Agus Sucipto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mejayan, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi beliau Bapak Ibu Guru kita semuanya, dan karyawan-karyawati di SMP Negeri 1 Mejayan, dan tak lupa kepada anak-anak sekalian yang hari ini kalian adalah sebagai orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena kalian pada hari ini dapat melaksanakan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak sekali orang di luar sana mereka tidak tahu tentang apa itu arti maulid, apa itu arti perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Banyak juga yang mengatakan di luar sana bahwa perayaan Maulid Nabi adalah sesuatu hal yang bid'ah. Padahal hadirin sekalian,
Kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan, yaitu salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW yang beliau diberi nama Abu Lahab, yaitu salah satu paman daripada Rasulullah Muhammad SAW yang sudah jelas dinas oleh Allah dalam Al-Quran celaka selama-lamanya. Beliau dalam hadis yang sangat sahih dijelaskan bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin beliau dilepaskan siksa kuburnya. Setiap hari Senin beliau, Abu Lahab, yang jelas ini adalah bukan orang muslim, tapi beliau setiap hari Senin dilepas siksa kuburnya. Karena apa? Karena ketika Rasulullah lahir, ketika keponakannya lahir, beliau Abu Lahab mempunyai perasaan yang senang. Beliau membuat acara tasyakuran. Untuk itu anak-anak sekalian dan para hadirin sekalian, bagaimana mungkin kalau kita hari ini melaksanakan perayaan Maulid Nabi tidak akan mendapatkan barokah apapun kalau kita lihat dari sejarah atau cerita yang terjadi pada paman Nabi, Abu Lahab. Jadi fa insyaallah kita semua hari ini dengan perasaan kita yang senang, yang dengan datangnya kelahiran Nabi, perasaan kita yang bahagia, insya Allah setiap hari, bahkan kita nanti di akhirat atau kita nanti dalam yaumul akhir, kita tidak akan disiksa dalam kubur selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya pengen anak-anak sekalian untuk meringkas apa yang saya ceritakan ini, karena ini cerita yang mungkin belum pernah diceritakan oleh ustadz-ustadz kalian di rumah. Jadi suatu ketika Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Ayo, siapa yang tahu? Abdul Muthalib siapa? Kakek Nabi Muhammad. Abdul Muthalib suatu ketika beliau bernadar. Nadarnya begini, kalau saya punya anak 10, kalau saya punya anak 10, yang ke-10 akan saya sembelih. Itu kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya anak, diantaranya Abu Lahab, diantaranya lagi Abdullah, dan lain sebagainya, jumlahnya 10. Dan nadar beliau, ketika nanti saya mempunyai anak 10, yang ke-10 maka akan saya sembelih. Itu dalam hadis sahih. Nah, ketika itu anak yang ke-10 yang lahir adalah Abdullah. Siapakah Abdullah? Anak-anak sekalian, siapa Abdullah? Ayah daripada Nabi. Wah, ternyata anak-anak SMP 1 Mejayan sangat hebat. Selain daripada ilmu pengetahuan umum, ternyata kalian semua juga mengetahui silsilah atau nasab dari Nabi atau dari Rasulullah Muhammad SAW. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Singkat cerita anak-anak sekalian, para hadirin rahimakumullah, bahwa Abu Lahab ini kemudian setelah Abdullah lahir, anak yang ke-10 lahir, anak ini dibawa ke Ka'bah untuk disembelih. Nah, berhubung waktu itu banyak saudara di antara kaum Quraisy, karena kaum Quraisy ini adalah kaumnya atau sukunya daripada suku keluarga Nabi Muhammad SAW, bayi yang bernama Abdullah ini direbut dan dibawa lari. Jadi kemudian singkat cerita, bayi itu ketemu, kemudian mau disembelih oleh siapa? Abdul Muthalib. Jadi anaknya sing ke-10 mau jenenge sapa cah? Abdullah, mau disembelih oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib. Ketika mau disembelih, semua orang kaum Quraisy datang. Kaum Quraisy ini adalah kaum daripada sukunya baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy ini datang, kemudian beliau, tunggu dulu wahai Abdullah, tunggu dulu, jangan kau sembelih anakmu. Sekarang kita coba kita masukkan nama-nama anakmu ini ke 10 wadah, kita undi. Kalau undian nanti jatuh pada Abdullah,
silahkan kalau mau membunuh atau mau menyembelihnya. Tapi ternyata anak-anak sekalian, setelah wadah itu diputar, kemudian yang muncul jelalah adalah nama daripada Abdullah. Ketika mau disembelih Abdullah itu, kemudian kaum Quraisy itu protes lagi, wahai Abdul Muthalib, jangan kau sembelih anakmu itu. Sekarang putar sekali lagi, saya kasih 10 domba. Jadi orang Quraisy, karena orang Quraisy itu orang kaya-kaya zaman itu, waktu itu dikasih 10 domba untuk diputarkan lagi, tetap yang terpilih adalah siapa? Abdullah. Diputar sampai 10 kali, berarti dapat berapa domba? 100 domba. Sampai 100 domba namanya tetap Abdullah. Akhirnya hati Abdul Muthalib luluh. Orang Quraisy ini kenapa kok membelani seperti itu? Karena orang Quraisy ini, siapapun keturunan dari orang suku Quraisy itu adalah dianggap cucunya, dianggap keturunannya. Jadi satu orang sangat berharga sekali, yaitu Abdullah. Hadirin rahimakumullah, setelah itu Abdullah tumbuh dewasa. Beliau berdagang dengan pekerjaan setiap hari, berdagang sampai keluar kota, keluar dari daerahnya. Kemudian singkat cerita, beliau dipertemukan dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Wanita itu adalah seorang wanita yang hafal dengan kitab Taurat, hafal Taurat dan isinya, dan mempunyai doa-doa yang sangat mustajab. Kemudian ketika Abdullah sepulang dari berdagang, ketika itu Abdullah kemudian ditarik oleh wanita itu untuk dimasukkan ke dalam rumah, karena wanita tersebut tahu bahwa dalam isi kitab Taurat itu bahwa nanti akan lahir seorang Rasul akhir zaman, seorang Sayyidul Alamin, seorang Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya adalah bapaknya atau ayahnya terdapat cahaya di dalam wajahnya. Nah, Abdullah ini dari seorang wanita yang tadi dia menarik Abdullah untuk masuk ke rumah tadi, dia adalah seorang ahli agama waktu itu, hafal Taurat, kemudian tahu ciri-ciri daripada ayah dari seorang nabi yang akan lahir, nabi akhir zaman. Jadi Abdullah ditarik ke rumahnya, wahai Abdullah, maukah engkau untuk menikahi saya? Kata perempuan tadi. Kemudian Abdullah, karena Abdullah ini orang yang sangat suci, terjaga, dijaga oleh Allah, kemudian Abdullah lari terkencing-kencing bagaikan melihat hantu. Jadi roh wong wedok ayu malah gak tertarik. Dia takut karena hatinya suci, karena di dalam dirinya akan melahirkan seorang nabi akhir zaman. Abdullah lari kemudian pulang sampai ke rumah. Di sana sudah disiapkan pesta pernikahan yang diadakan oleh ayah beliau, yaitu Abdul Muthalib. Pernikahan itu disiapkan juga oleh seorang perempuan. Disandingkan Abdullah dengan seorang perempuan yang bernama Sayyidah Siti Aminah, yaitu ibu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, beliau menikah, kemudian Siti Aminah hamil. Ketika itu Abdullah, karena beliau ini adalah orang yang suka berdagang, pekerjaannya adalah berdagang, sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan beliau tidak pulang ke rumah, sehingga ketika beliau mau pulang ke rumah, sampai di tengah jalan beliau meninggal dunia. Dalam keadaan Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad di perutnya berusia 2 bulan. Jadi Rasulullah Muhammad ini sejak dalam kandungannya pun beliau sudah dicoba oleh Allah. Beliau sudah merasakan pahitnya kehidupan tanpa seorang ayah sejak kecil. Setelah beliau lahir, Rasulullah Muhammad lahir, yang mana Abdullah ini belum sempat mengetahui istrinya hamil, belum sempat mengetahui anaknya lahir tumbuh dewasa, tapi Abdullah diambil oleh Allah duluan daripada anak dan istrinya. Kemudian ketika Rasulullah lahir, ini ada sebuah keajaiban, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir di suku Arab di Mekah sana, api yang beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun disembah oleh kaum Majusi
ketika Rasulullah lahir maka api itu padam sekejap. Rasulullah lahir api langsung padam. Kemudian berhala yang disembah oleh kaum Majusi, oleh kaum di Arab, di Mekah sana, berhala yang ratusan tahun disembah hancur seketika. Dan lebih ajaib lagi para hadirin sekalian, bahwa Rasulullah ini ketika Rasulullah lahir bidannya adalah Siti Maryam dan Siti Aisyah. Siti Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa. Siti Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Siti Aisyah adalah istrinya siapa? Nabi Aisyah siapa aja? Siti Aisyah itu termasuk istri daripada Nabi Muhammad. Jadi bedanya itu oleh Allah dikembalikan roh-roh orang yang sudah meninggal itu untuk memproses melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Lebih ajaibnya lagi, ketika Rasulullah lahir, bahwa dikatakan oleh Siti Aminah ibunya, ketika Muhammad lahir tidak ada sedikit pun berkas darah yang keluar, tidak ada darah sedikit pun. Dan lebih ajaibnya lagi anak-anak sekalian, bahwa ketika Rasulullah lahir itu mengeluarkan cahaya, yang mana cahaya itu mencorong dari Mekah sampai ke negeri Yaman, sampai ke negeri Syria, sampai ke negeri India. Itu cahaya Rasulullah ketika lahir. Dan sangat-sangat ajaib lagi anak-anak sekalian, bahwa Rasulullah ketika lahir beliau wulidtu mahtunan, yaitu beliau terlahir dalam keadaan sudah disunat. Ini yang mungkin belum kalian pernah dengarkan dari ustadz-ustadz yang lain, bahwa beliau lahir ini beliau dalam keadaan sujud, dahunya kepalanya ini menghadap ke atas sambil telunjuknya ini menuding ke atas, bahwa itu membuktikan bahwa beliau akan menjadi seorang yang sangat istimewa, yaitu jadi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para utusan dan para nabi. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang terakhir kita semua harus bersyukur dalam rangka peringatan Maulid Nabi dan Hari Santri ini. Saya tekankan kepada anak-anak sekalian bahwa santri itu bukan hanya yang di pondok, tapi santri adalah siapapun yang berjiwa santri, yang mempunyai akhlakul karimah, dia adalah santri. Jadi kalian semuanya, kalau kalian mempunyai akhlak yang baik, kalian adalah termasuk santri. Yang terakhir anak-anak sekalian, kita harus berbahagia karena kita sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana banyak nabi suatu saat nanti ketika akhir zaman, banyak nabi yang meminta kepada Rasulullah untuk dijadikan umatnya. Banyak umat-umat nabi terdahulu, mereka mencari perlindungan ketika di Yaumul Mahsyar, mereka mencari perlindungan ke nabi-nabi yang lain, tidak ada yang dapat menolong. Bahkan nabi-nabi yang lain itu menyuruh umatnya untuk mencari Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur kita terlahir sudah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad, yang kelak kita insya Allah sesuai dengan janji beliau, siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku, siapa yang mengikutiku, maka ia akan selamat, akan masuk surga bersamaku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dijadikan oleh Allah sebagai umat yang setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita semua mendapatkan pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir lagi, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru kalian, khususnya Bapak pimpinan kita Bapak Agus Cipto, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan taat kepada Allah, diberikan rezeki yang barokah yang melimpah, sehingga beliau-beliau ini bisa membimbing kita semuanya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
kami panjatkan puji syukur atas kehadiratmu, atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami dan bangsa kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami, siswa-siswi SMPN 1 Mejayan, agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami kepada perilaku Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasul berjanji kecuali berusaha menempatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa. Ya Allah yang Maha Ghafur, ampunilah kesalahan kami, ibu bapak kami, serta bapak ibu guru kami. Berikanlah kesehatan yang sempurna kepada bapak guru kami, agar selalu bisa membimbing kami ke jalan yang engkau ridhoi. Rabbana atinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Turi putih, turi putih, ditandur ning kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon agung.
happy with